Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, kita berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 17 selengkapnya. Guna meningkatkan pemahaman dan posisi Indonesia dalam Organization for Economic Cooperation and Development, serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi nasional, BKSAP DPR RI melakukan jaring pendapat dengan Universitas Islam Internasional Indonesia 3. Guna meningkatkan pemahaman dan posisi Indonesia dalam Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi nasional, BKSAP DPR RI melakukan jaring pendapat dengan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo mengatakan, OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara demokrasi dengan ekonomi berbasis pasar yang fokus mengembangkan standar kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan masukan dari akademisi UI3, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat peraturan turunan agar sesuai dengan standar OECD. Mereka juga ikut serta dalam memberikan pengkajian lebih mendalam tentang apa saja yang perlu kita adjust mengenai peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Secara undang-undang kita sudah mengikuti standar dari OECD, tapi perlu ada pengawasan yang lebih detail tentang turunannya. Jadi peraturan turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah dan sebagainya macamnya, agar implementasi dari semangat standar itu dijalankan dengan baik, sehingga waktu nanti melakukan diplomasi tingkatan bilateral maupun multilateral memperkuat kinerja BKSAP. Dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota dalam OECD, diharapkan mampu membawa banyak keuntungan, antara lain peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan institusi, serta keterbukaan akses pasar. Bramantio mendorong agar perguruan tinggi lainnya dapat memberi rekomendasi dan policy brief kepada BKSAP DPR RI agar kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari Jawa Barat, Bani TVR Parlemen melaporkan. Buntut dari banyaknya persoalan yang ditimbulkan penerapan sistem syarikah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, Komisi 8 DPR RI mendesak Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk segera mengevaluasi sistem syarikah agar tidak mengganggu kenyamanan ibadah haji jemaah Indonesia. Penerapan sistem syarikah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menimbulkan berbagai persoalan. Komisi 8 DPR RI mendesak Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk segera mengevaluasi sistem syarikah agar tidak mengganggu kenyamanan ibadah haji jamaah Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan, pemerintah Arab Saudi telah membuat regulasi sistem syarikah dalam pelayanan haji. Akan tetapi penerapan sistem syarikah membuat pengelompokan kloter jamaah haji menjadi kacau dan menyebabkan terpisahnya jamaah haji. Kementerian Agama bisa memilih syarikah lebih dari 8. Ketika kita menunjuk 8 syarikah itu, pertanyaannya kenapa tiap syarikah itu berbeda? Sedikit banyaknya jamaah itu tidak sama. Dan juga di kita ada pola psikologis, ini kata kuncinya. Psikologis, mereka ingin selalu kumpul. Suami istri tidak boleh terpisah, ibu dengan anak tidak boleh terpisah, apalagi yang lemah seperti itu. Nah, aspek ini yang tidak diperhatikan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Aproji Alam menilai sistem syarikah yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi cukup efektif, namun lemahnya koordinasi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dengan pihak Arab Saudi menyebabkan masalah dan keraguan dari para jamaah ketika berada di wilayah Arab Saudi karena pemisahan rombongan atau kloter. Cuma permasalahannya adalah kurangnya koordinasi antara pihak Arab Saudi dan negara Indonesia, wabil khusus Dirjen Haji. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kurangnya sosialisasi sehingga ada perbedaan pandangan, jadwal keberangkatan. Ajib dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya dalam sidang paripurna ke-18 masa persidangan 3 tahun 2025, pemerintah menyampaikan asumsi dasar dalam kerangka ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2026 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan energi serta investasi. Dalam sidang paripurna ke-18 masa persidangan 3 tahun 2025, pemerintah menyampaikan asumsi dasar dalam kerangka ekonomi makro
dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2026 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta investasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan akan berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto menilai, angka pertumbuhan pada KEM PPKF 2026 masih realistis untuk dicapai melalui program-program strategis pemerintah yang masih berjalan. Pertumbuhan ekonomi ke depan juga dapat ditopang melalui akselerasi investasi dan program hilirisasi agar produk Indonesia memiliki nilai tambah. Kalau melihat ke depan dengan angka 5,2 sampai 5,8, kita melihat bahwa angka pertumbuhan itu masih cukup realistis karena banyak program-program yang masih berjalan dalam ini. Tentunya kami sampaikan tadi mengenai masalah 8 program unggulan. Salah satunya adalah makan bergizi gratis dan juga ketahanan pangan. 5,2 sampai 5,8 itu masih mempunyai harapan untuk bisa tercapai karena kita masih mendorong investasi dengan adanya Danantara dan adanya hilirisasi. Diketahui situasi perdagangan dan investasi global saat ini mengalami ketidakpastian yang menyebabkan terganggunya rantai pasokan global yang berdampak pada kenaikan biaya transaksi internasional. Untuk itu, Wihadi meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi dampak negatif gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Samuel Dandivo, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani secara resmi menutup konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI. Pertemuan ini menghasilkan deklarasi Jakarta yang membawa pesan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Apakah yang akhirnya menjadi langkah konkret yang dibawa di PYC ini? Yang ketiga tentu menghukum Israel secara diplomasi ataupun boykot. Sampai sekarang kerangka paling realistis two-state solution. Bahwa kemerdekaan Palestina wajib hukumnya. Jadilah anggota OKI yang sekarang ini rata-rata negara berkembang jadi negara maju. Semua anggota dari OKI menyerukan hal yang sama. Mereka menyatakan Free Palestine dan mereka minta untuk diadili di Mahkamah Internasional. Karena korban yang banyak itu adalah korban ibu dan anak. Bisa mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, terutama juga di masyarakat internasional untuk menyuarakan Free Palestine. Kembali di TVR 17, pemirsa, konferensi PYC ke-19 resmi melahirkan deklarasi Jakarta yang merupakan komitmen dukungan dalam mewujudkan perdamaian, rekonsiliasi, penyelesaian konflik, dan kemerdekaan Palestina. Deklarasi Jakarta tidak hanya menekankan pada seruan solidaritas global terkait konflik di Palestina, tetapi juga pada penguatan ekonomi dan anti-diskriminasi. Simak informasi selengkapnya yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani secara resmi menutup konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI dan menyepakati deklarasi Jakarta yang membawa pesan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Konferensi ke-19 Parlemen Negara Anggota OKI dihadiri 9 Ketua Parlemen, 14 Wakil Ketua Parlemen, dan 19 organisasi internasional sebagai observer
yang mewakili 37 negara dari 54 negara. Pertemuan bilateral antar negara juga dilakukan selama konferensi untuk memperkuat langkah konkret kerjasama antara parlemen dan negara. Konferensi PUIC ke-19 resmi melahirkan Deklarasi Jakarta. Hal ini merupakan komitmen dukungan dalam mewujudkan perdamaian, rekonsiliasi, penyelesaian konflik, dan kemerdekaan Palestina. Tadi juga sudah disepakati Deklarasi Jakarta mendukung segala upaya perdamaian, diplomasi, dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik regional yang menyangkut negara anggota PUIC. Kami juga negara-negara PUIC menyepakati agar solusi dua negara antara Palestina dan Israel bisa segera diselesaikan. Juga bagaimana akses kemanusiaan yang ada ke jalur Gaza bisa dibuka seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Hasilnya adalah Jakarta Declaration. Ini nanti teman-teman semua bisa dapat every single of pieces ya. Ini ada 4 halaman. Secara umumnya sesudah kita pertimbangan ada 17 rekomendasi. Yang pertama tentu Palestina ya. Semua sepakat Palestina harus merdeka. Yang kedua, semua sepakat gencatan senjata dan pembukaan blokade wajib segera dilaksanakan dan meminta semua anggota PUIC bekerja melalui berbagai jalur yang ada. Deklarasi Jakarta memiliki 17 rekomendasi. Di antaranya, mendesak gencatan senjata, pembukaan blokade bantuan kemanusiaan, dan meminta pembebasan tahanan Palestina. Deklarasi Jakarta tidak hanya menekankan pada seruan solidaritas global terkait konflik di Palestina, tetapi juga pada penguatan ekonomi dan anti-diskriminasi. Sebagaimana kita kepahami, tantangan salah satu di negara-negara Islam adalah tentang perkembangan ekonomi. 60% dari member dari PUIC masih terkategorikan negara yang berkembang dan juga memiliki pendapatan per kapita yang masih rendah. Oleh karenanya kita sangat mendukung mencapai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih tinggi lagi. Dan itu tidak bisa tercapai tanpa namanya good governance, transparansi, anti korupsi, dan juga sistem penguatan institusinya yang kuat. DPR RI menekankan pentingnya memperkuat soliditas dan kesepakatan bersama untuk segera menghentikan penindasan Israel terhadap rakyat Palestina. Masyarakat internasional harus turut mengawasi proses peradilan di Mahkamah Internasional terhadap genosida yang dilakukan Israel. Melalui kesepakatan bersama, diharapkan akan tercipta kekuatan organisasi parlemen di dunia. Tidak ada kata menyerah untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebebasan bagi warga Palestina. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, regenerasi petani di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, di mana data menunjukkan bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini berusia di atas 45 tahun. Sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian terus menurun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif
sangat open minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga. Tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, profesi petani kerap dipandang kurang menjanjikan, identik dengan kerja keras, hasil tak menentu, serta minimnya akses terhadap teknologi dan juga pembiayaan. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Komisi 4 DPR RI. Lalu apa solusi konkret yang ditawarkan DPR RI atas persoalan tersebut? Berikut informasi dari laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui Presiden Prabowo Subianto mencita-citakan bahwa Indonesia kembali bisa mewujudkan swasembada pangan. Tentunya untuk mewujudkan swasembada pangan, ini diperlukan peningkatan produktivitas di sektor pangan. Dan namun untuk meningkatkan produktivitas ini, yang menjadi memprihatinkan adalah masyarakat kini mulai tidak yakin untuk menjadi profesi atau mengambil profesi menjadi petani. Lalu apa kendalanya sebetulnya? Langsung saja kita tanyakan legislator dari Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4 dengan Bapak Slamet. Pak, langsung saja nih Pak, terkait dengan minat sekarang milenial Pak ya dan juga Gen Z, ini untuk regenerasi menjadi petani ini sangat kurang Pak. Kira-kira apa yang menjadi kendala mereka, ketertarikan mereka tidak tertarik untuk menjadi petani, Pak? Ya, jadi Gen Z hari ini tidak tertarik jadi petani karena sebenarnya masalah sederhana. Tidak hanya Gen Z sebenarnya, dari petani-petani yang kemarin juga karena menjadi profesi terpaksa aja. Jadi terpaksa dia nggak punya pekerjaan sehingga dia jadi petani. Terpaksa di PHK sehingga dia jadi petani. Kuncinya satu, yaitu berikan jaminan kepada para petani kita dengan hasilnya akan dibeli oleh pemerintah atau dengan kebijakan apapun itu terbeli oleh hasil cocok tanamnya dengan harga yang memberikan jaminan dia mendapatkan untung. Itu pasti nanti dengan sendirinya, tidak usah didorong-dorong, tidak usah disuruh-suruh, para generasi muda kita akan berbondong-bondong untuk mengambil profesi petani kita. Kenapa hari ini petani menjadi profesi yang memang terpinggirkan, termarginalkan dan tidak dirilai oleh para generasi kita, generasi muda kita, Gen Z kita, karena memang ya ngapain saya kemudian bercocok tanam kalau kemudian tidak ada sesuatu yang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan saya. Nah, itu kuncinya di situ. Oleh karena itu tadi disampaikan kalau Pak Prabowo ingin berbicara tentang swasembada pangan, yakinkan kesejahteraan para petani kita dapat didapatkan, dapat diraih itu, maka tidak sekedar kemudian swasembada pangannya tercapai, regenerasi petani kita akan terjadi seperti itu. Oke, Pak. Terakhir Pak, untuk penyerapan gabah tersebut juga pemerintah sudah mencanangkan melalui koperasi Pak. Mungkin seperti koperasi era Orde Baru Pak ya. Jadi untuk koperasi unit desa untuk yang menyerap gabah dari petani. Apakah bagaimana pengawasan DPR RI terhadap program tersebut supaya serapan gabah tersebut secara maksimal di sisi lain mensejahterakan petani dan juga menciptakan ketahanan pangan ke depan? Ya. Jadi saya melihat ada niat baik pemerintah dengan menghadirkan koperasi di lingkungan sekitar petani itu, pertama dari sisi ingin memberikan permodalan. Ini kalau ini bisa berjalan dengan baik, karena ini kan masih mau bergulir. Nanti kita dorong untuk dan kita
terus kawal agar ini berjalan. Dari sisi permodalan dia akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk melalui koperasi. Kenapa? Selama ini petani kita tidak berdaya karena juga mohon maaf ya, dijadikan terikat oleh para tengkulak. Karena apa? Karena dari awal dia tidak punya modal untuk bertani sehingga dipinjemin tapi kemudian dijual kepada mereka dengan harga yang memang ya diatur oleh para tengkulak. Sehingga kehadiran koperasi ini kalau sesuai dengan harapan awal, tidak ada hal-hal yang kemudian mengambil keuntungan-keuntungan sepihak dari beberapa orang yang tidak berkepentingan, mudah-mudahan ini menjadi satu solusi. Karena gini, kita bicaranya harusnya amanat dari undang-undang kita, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai kemudian Undang-Undang Pangan itu tidak sekedar ketahanan pangan, Mas. Ketahanan pangan itu hanya kemudian tercukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Tapi cita-cita besar kita adalah melangkah lebih jauh lagi, yaitu kepada kemandirian pangan. Artinya pangan kita tidak tergantung pada impor. Di tahapan berikutnya kita punya kedaulatan pangan. Dan itu tidak mungkin dicapai kecuali petani kita sejahtera. Dan dengan sejahtera, regenerasi petani itu dengan sendirinya akan berbondong-bondong. Pada akhirnya mudah-mudahan di masa Pak Presiden ini, nanti para generasi muda kita akan mengatakan, saya bangga menjadi petani, saya bangga menjadi supplier untuk pangan rakyat Indonesia, karena ya kesejahteraan kami terpenuhi oleh itu. Baik. Terima kasih Pak Slamet atas wawancaranya, dan itu pemirsa terkait dengan bagaimana langkah konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk dalam hal regenerasi petani. Karena ini menjadi penting, di samping meningkatkan produktivitas, regenerasi petani ini juga menjadi fokus pemerintah untuk juga digiatkan. Salah satu tadi Pak Slamet menyampaikan bahwa untuk menarik daya minat para milenial dan Gen Z ini untuk mau bertani adalah dengan perlindungan terhadap profesi petani ini dengan menjamin dari hulu hingga ke hilirnya. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan media online hari ini di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Saya terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan, menjadi bupati selama 1 periode sampai dengan 2015. Dan pada periode kemarin, tahun 2024, saya mencoba menjalankan sebagai wakil rakyat di DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Hari ini saya sedang dipercaya untuk menjadi salah satu organisasi adat yang ada di Lampung, yaitu Majelis Penyimbang Adat Lampung. Eksekutif atau legislatif? Legislatif kalau sekarang. Karena di DPR ya. Ya kalau saat ini tetap saya pertama kali di sini ya tentu sedang belajar juga di legislatif. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski.
Baik pemirsa, selamat sore dan terima kasih rekan Dadi. Pemirsa, kita masuk ke segmen media online. Kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini mengenai perketat pengawasan di pusat logistik berikat. Kita lihat pemirsa. Tentunya pada hari ini pemirsa banyak sekali pembahasan di media dan berdasarkan data pusat, pelaporan pusat dan juga analisis transaksi keuangan pada tahun 2025, total nilai transaksi penyelundupan barang diperkirakan mencapai 216,19 triliun rupiah selama periode 2021 sampai triwulan 3 2024. Tentunya salah satu modus penyelundupan tersebut dilakukan melalui penyalahgunaan kawasan berikat atau pusat logistik berikat. Dan terkait hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, yaitu Putri Komarudin, mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perketat pengawasan di pusat logistik berikat. Sebagaimana diketahui nih pemirsa, pusat logistik berikat merupakan gedung multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal yang dilengkapi dengan fasilitas perpajakan dan juga kepabeanan. Dan diantaranya penangguhan bea cukai, pajak, izin impor. Dan di sini pemirsa, tujuan pengembangan PLB yaitu untuk mendukung industri, mendorong investasi, menurunkan dwelling time dan juga mewujudkan hubungan logistik di Asia Pasifik. Dan menanggapi hal ini, di sini Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap PLB yang dilakukan melalui pengawasan pada petugas hanggar. Dan juga di sini pemirsa, pemeriksaan dokumen, kegiatan monitoring dan juga evaluasi hingga pemantauan pelaksanaan tugas. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai Komisi 4 DPR RI yang menyerap aspirasi petani terkait penyerapan gabah dan juga jagung di Sukabumi. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini tim panitia kerja penyerapan gabah dan juga jagung dan di sini Komisi 4 DPR RI lakukan kunjungan kerja di kawasan pertanian di Situ Gintung Sukabumi guna serap aspirasi kelompok petani terkait pelaksanaan kebijakan penyerapan gabah dan juga jagung. Sebagaimana diketahui, pemirsa di sini juga diatur dalam instruksi Presiden yang telah diterbitkan awal tahun ini. Dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Alex Indra Lukman menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI, khususnya dalam melihat langsung implementasi kebijakan pemerintah di lapangan. Tentunya substansi utama dari kunjungan ini adalah menyerap langsung keluhan dan juga aspirasi para petani guna menyempurnakan mekanisme pelaksanaan penyerapan hasil panen terutama oleh instansi pelaksana seperti Perum Bulog. Dan terkait hal ini pemirsa, di sini peran Panja sangat krusial untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan termasuk Kementerian Pertanian, Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional dapat duduk bersama dan juga merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan perketat pengawasan di pusat logistik berikat serta Komisi 4 DPR RI yang menyerap aspirasi petani terkait penyerapan gabah dan juga jagung di Sukabumi. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih pemirsa, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.